Oke, selamat datang. Hari ini, anggap saya mentor Anda ya. Kita akan sama-sama membedah satu saham, yaitu Tira, dan belajar gimana caranya membaca cerita di balik angka-angkanya. Anggap aja ini sesi latihan buat mengasah intuisi investasi Anda. Setiap investor yang hebat itu butuh rencana. Nah, ini adalah peta jalan kita. Kita mulai dari pertanyaan besar soal harganya, lalu kita gali lebih dalam bisnisnya apa, kita cek kesehatan keuangannya, lihat kondisi industrinya, dan terakhir, saya akan bantu Anda menyatukan semua kepingan puzzle ini. Bagian pertama, dan ini yang paling bikin penasaran, teka-teki valuasinya. Kalau Anda lihat grafik saham yang naik tajam, pertanyaan pertama seorang investor cerdas itu bukan, wah harus beli nih, tapi kenapa harganya bisa sampai segini? Dan inilah inti dari semua kegiatan investasi. Di balik setiap kode saham, selalu ada dua kemungkinan. Dia ini permata tersembunyi yang belum banyak orang lihat, atau jebakan yang harganya udah kemahalan. Tugas kita adalah jadi detektif untuk mencari tahu jawabannya. Coba perhatikan baik-baik angka ini. 66.003 kali. Angka ini seharusnya, wah, bikin semua alarm di kepala Anda bunyi kencang. Bandingkan dengan kompetitornya. Ini bukan cuma beda, ini seperti jurang. Artinya, pasar sedang bertaruh Tira ini akan tumbuh luar biasa besar, atau harganya memang sudah di luar nalar, kita harus cari tahu alasannya. Oke, valuasi yang tinggi tadi itu baru gejalanya. Sekarang, kita mulai kerjaan detektif yang sesungguhnya. Kalau kita mau mengerti harganya, ya kita harus paham dulu, Tira ini sebenarnya dapat uang dari mana sih? Nah, ingat, Tira ini bukan kapal yang layarnya cuma satu. Dia punya 3 mesin pendorong, baja khusus, gas industri, dan manufaktur. Dari kacamata investor, diversifikasi ini bagus, bisa jadi semacam bantalan pengaman kalau salah satu sektor bisnisnya lagi lesu. Ini dia strategi mereka yang cerdas banget. Mereka nggak mau ikut-ikutan perang harga di pasar baja komoditas yang berdarah-darah itu. Justru sebaliknya, mereka bangun benteng pertahanan sendiri di pasar khusus, menyediakan baja berkualitas tinggi yang susah ditiru. Ini parit pertahanan mereka melawan gempuran impor murah. Oke, tadi kita udah lihat bodi mobilnya. Kelihatannya keren. Sekarang, waktunya kita buka kap mesin dan periksa dalamannya. Sehat nggak mesinnya? Tenaganya gimana? Angka pertama, pendapatan 287,1 miliar. Ini ngasih kita gambaran tentang skala operasinya. Bukan perusahaan raksasa, tapi pemain yang sudah cukup mapan di industrinya. Nah, ini dia yang menarik. Pertumbuhannya 10,5%. Artinya, di tengah persaingan yang ketat, penjualan mereka tetap bisa naik. Ini menunjukkan kalau produk mereka itu laku, ada permintaannya. Ini adalah tanda-tanda kehidupan yang kuat nih. Tapi, dari pendapatan hampir 300 miliar itu, setelah dipotong semua biaya, semua ongkos, sisanya cuma segini, 1,5 miliar. Wah, ini petunjuk yang besar banget. Kemana perginya semua uang itu? Jawabannya ada di margin mereka. Dan inilah dia, salah satu kepingan puzzle yang paling krusial. Margin labanya cuma 0,5%. Coba bayangkan, dari jualan Rp1.000 untungnya cuma 5 perak. Artinya apa? Artinya ini bisnis yang super ketat, ruang untuk bikin kesalahan itu tipis banget. Anggap aja ini kayak KPR rumah Anda. Rasio di atas 1 artinya utang mereka lebih besar dari modal sendiri loh ya. Ini nggak selalu jelek loh ya, tapi ini adalah risiko yang harus kita perhitungkan. Kalau kondisi ekonomi lagi susah, utang yang besar bisa jadi beban yang berat banget. Perusahaan sebagus apapun bisa aja tenggelam kalau lautnya lagi badai. Makanya, sekarang kita perlu sedikit zoom out. Kita lihat cuaca di industri tempat Tira ini berlayar. Lagi ada angin pendorong, atau justru lagi ada badai yang mengadang nih. Di sini kita bisa lihat ada dua kekuatan yang saling tarik-menarik. Dari luar, ada tekanan gede banget dari banjirnya baja impor murah dari global. Tapi, dari dalam negeri ada dorongan kuat dari proyek-proyek konstruksi dan infrastruktur. Pertanyaannya, kira-kira kekuatan mana yang bakal menang? Oke, semua bukti sudah kita kumpulkan. Sekarang tugas saya sebagai mentor adalah menyajikan semua faktanya buat Anda. Tapi ingat, keputusan akhirnya 100% ada di tangan Anda. Nah, inilah inti dilemanya. Di satu sisi timbangan, kita punya mesin pertumbuhan yang solid dengan posisi pasar yang kuat. Tapi di sisi lain, kita punya beban margin yang tipis banget dan harga saham yang udah terbang ke langit. Tujuan saya hari ini bukan ngasih Anda ikan, tapi ngajarin Anda cara memancing. Anda sudah punya semua datanya, Anda sudah punya kerangka berpikirnya. Sekarang, giliran Anda. Setelah semua ini, berapa harga yang berani Anda bayar untuk Tira?